Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih di agenda yang sama, yakni podcast ceria bersama Podcast bergizi kayak. bergizi. Full daging. Full daging. Nggak pakai sayur. Podcast tentang rutin ya teman-teman, tentang temanya kali ini tentang pelangi. Pelangi. Ceria sekali kan. Iya, ceria sekali Masih ya. bersama pemateri yang sama, yakni Al-Mukarram Al-Ustad Abu Haris Danang Santoso. Insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang agak catching ini judulnya. Iya. Apa itu judulnya? Tema podcast kita hari ini adalah kegelapan di balik pelangi. Waduh. Padahal pelangi itu setahu saya itu indah. Warna-warni, Warna-warni indah, cerah. Pelangi-pelangi kan seperti itu. Iya. Tapi kok Ternyata ada kegelapan. ada kegelapannya. Berarti memang ada sisi terang dan sisi gelap. Iya. Nah, nanti kita selama mungkin 60 menit atau sampai 70-80 menit akan membahas tentang podcast kali ini, yakni kegelapan di balik pelangi bersama Ustadz Abu Haris Danang Santoso dari Masya Jombang ya Ustadz. Iya, alhamdulillah. Sehat Ustadz. Alhamdulillah aman ya, Bang. Sehat. Alhamdulillah. Masih alhamdulillah. Kudu ngreges ta kayak. Enggak Us, kayaknya emang butuh pendamping aja. Isu yang sama tidak habis-habis ini. Kayaknya mending isu itu daripada isu yang lain. Soalnya ini juga terkait itu Us. Iya, iya, Masya Allah, ya. Memang Lebih ini baik menunggu yang tepat daripada salah. salah target ya. Salah target. Oke. Ini namanya kita dulu aja. Kita mulai. Ustadz Danang nggih. Ini kita kan temanya kegelapan di balik pelangi. Maka kenapa sih kok Ustadz? Kok tema kali ini kok kita itu membahas dua hal yang seperti berkaitan tapi bertolak belakang. Kegelapan dan pelangi. Padahal kan kegelapan itu kan sesuatu yang mungkin terkesan dengan horor, menakutkan, mencekam. Sementara pelangi itu kan ceria, indah gitu. Ataukah ada maksud daripada judul ini untuk menarik perhatian kah atau seperti apa? Kira-kira seperti apa Ustaz? Gambarannya. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah ma'atib. Jadi di antara isu yang sedang ramai diperbincangkan, sebenarnya isu ini juga sempat viral beberapa waktu yang lalu, cuma kan isu itu kadang dalam standar keviralannya itu hanya bertahan beberapa waktu saja, kemudian habis itu pasti ketimpa dengan isu yang lain. Cuma kadang ada ada satu peristiwa atau ada satu hal yang itu menjadi trigger untuk isu yang lama itu naik lagi gitu ya. Jadi sebenarnya ini kan tentang pelangi. Pelangi itu kan identik dengan kelompok LGBTQ. Iya. Yang mana disingkat LGBT, yang singkatannya adalah L itu lesbian, kemudian G itu gay, kemudian B itu biseksual, kemudian T itu transgender, kemudian Q itu queer ya. Yang mana kelompok ini mengidentikan simbol mereka dengan pelangi. Karena mereka tidak mau manusia itu hanya dua warna saja. Simbolnya gitu ya? Simbolnya. Manusia itu punya banyak warna gitu. Dalam segala hal, termasuk juga dalam sisi orientasi seksual. Jadi nggak cuma laki ke perempuan, perempuan ke laki. Itu terlalu homogen. Terlalu monokrom, cuma ada putih sama hitam. Cuma ada putih sama hitam saja, enggak. Tapi menurut kelompok ini adalah atau orientasi seksual juga termasuk hal yang berwarna seperti sifat manusia atau hal yang lainnya dalam diri manusia. Sehingga mereka melambangkan dengan pelangi itu. Nah, kemudian kita pakai judul ada kegelapan. Karena memang di balik simbol yang begitu meriah ada hal yang sangat-sangat buruk di balik itu semua.
dan bahkan keburukannya tidak perlu kita jelaskan, orang normal sudah tahu. Iya. Makanya di sini kita perlu kita sebenarnya nggak perlu jelaskan ya tentang keburukannya. Cuma mungkin nanti kita akan lebih bahas kepada bagaimana Islam memandang, apakah Islam punya punya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang ini, termasuk penyimpangan kan ini, termasuk penyimpangan dan mencoba untuk dinormalisasikan. Nah ini yang kita khawatirkan. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah hal yang normal. Kita harus terus menyuarakan bahwa ini adalah sesuatu yang menyimpang. Kenapa? Karena kalau sesuatu yang salah kemudian dinormalisasikan dan menjadi normal, akhirnya yang normal itu menjadi menyimpang. Ya. Karena kalah dengan sesuatu yang menyimpang terus dianggap normal tadi. Ya. Dan itu yang terjadi di zamannya Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut itu yang dianggap menyimpang. Bayangkan. Karena minoritas. Nabi Lut dianggap menyimpang. Kenapa? Karena iya, beliau minoritas. Iya. Dan normalnya masyarakat adalah melakukan penyimpangan. Iya. Makanya masyarakatnya atau mendukung mengatakan kepada Nabi Lut, akhriju min qaryatikum innahum qaumun yatatahharun aw kama qala Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaumnya Nabi Lut itu mengatakan pada Nabi Lut, Lut ini sudah usir saja dari kampung kalian, dari kampung Sodom. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang sok suci. Apakah kata-kata ini juga relevan terhadap sebagian orang yang melakukan hal yang sama? Ya mungkin mereka orang-orang sok suci, mereka nggak menerima hal ini dan itu. Nah itu sudah terjadi dan ucapan yang sama persis diucapkan oleh pelaku penyimpangan. Dan mereka mengucapkan itu kepada Nabi yang memperingatkan mereka dari penyimpangan. Nah, makanya ini perlu kita counter terus dan perlu kita ingatkan penyimpangan ini. Meskipun sebenarnya orang normal pasti akan melihat itu adalah satu penyimpangan. Tapi kalau misalkan tidak terus digaungkan, orang-orang yang tidak berbicara ini akan kalah suaranya gitu. Akan tergerus dengan media, akan tergerus dengan hal-hal yang mencoba untuk dinormalisasikan. Jadi intinya adalah pembahasan kita kali ini, kita ingin mengetahui bahwanya sebenarnya di balik simbol-simbol atau di balik simbol LGBTQ yang berwarna-warni ini sebenarnya di balik itu semua ada kegelapan yang luar biasa yang perlu kita jelaskan dan perlu kita tegaskan bahwanya ini adalah penyimpangan, bukan hal yang bisa dinormalisasikan gitu. Jadi memang ada kegelapannya, Ustaz. Ya, iya. Berbicara tentang tadi Ustaz, untuk menormalisasi gitu kan. Mungkin beberapa saat yang lalu kan masih eventnya Piala Dunia. Oh gitu. Ketika Iran versus Mesir kalau nggak salah. Oh ya. Atau di beberapa ada pertandingan saya lupa. Itu sempat yang di Meksiko itu dihadiri seluruh LGBTQ sebagai hukuman, padahal maksudnya dihadiri itu gimana? Jadi supporternya itu orang-orang LGBT. Iya, seolah-olah mengolok-ngolok bahwa kan negara Iran dan Mesir itu termasuk negara Islam yang mereka setuju. Mereka menghukum. Kemarin ada sempat ramai di gitu. Seperti saya kebetulan nggak ngikuti Piala Dunia juga belum ya. Cuma karena mereka membawa bendera-bendera pelangi ke stadion. Oh gitu. Nah, parah sekali memang. Lo acaranya ini di mana ini sekarang ini? Piala Dunia. Kan ada 3 negara. Ada di Amerika, gitu. di Piala Dunianya ya. Kan. Saya cek dulu ya Ustaz. Kemarin sempat ramai soalnya. Oh gitu. Saya kurang tahu itu malahan. Kemarin Mesir melawan Iran. Iya. Yang hadir supporter Meksiko. Ya, yang hadir itu orang-orang LGBT. Membawa bendera ke stadion. Kemarin sempat ramai, Cuk. Ya, ini kan kemudian menjadi standar ganda bahwa sepak bola kan sebenarnya tidak boleh membawa nilai-nilai yang di luar. Iya. Cuma ketika bicara seperti itu kan, yang sering terjadi mungkin di kami generasi yang muda. Iya. Adalah ketakutan untuk bersikap sebenarnya. Apakah kita menyimpangkan seperti bahasanya belum tuh
mengikuti atau melakukan penyimpangan. Tapi membiarkan seperti itu. Yeah. Jadi ketika ditanya sekarang, kalau dulu kan mohon maaf kayak kamu nggak setuju nggak dengan body, dengan LGBT? Nggak setuju, kan jelas. Saya setuju. Tapi sekarang itu kayak ya kembali ke masing-masing. Maksudnya kan ada ketakutan untuk menyuarakan, untuk tidak berkonflik, apa ya bahasanya itu? Ketakutan untuk tidak berkonflik gitu. Jadi ya silakan gitu kan. Bahkan kemarin sempat ada salah satu artis itu kan yang kemudian menyuarakan tentang ini gitu kan. Sampai itu ada yang kemudian marah dan lain-lain tentangnya ini. Jangan diselipkan di sela-sela wawancaranya bahwa jangan menghakimi mereka yang minoritas, kan seperti itu yang sering jadi kemudian akhirnya generasi yang kami kira yang sekarang itu, termasuk kami, itu ada ketakutan Ustaz, untuk menyuarakan sesuatu yang jelas-jelas itu penyimpangan itu loh. Kayak kan padahal udah sering itu mungkin di jagat sosial media itu, di Allah itu menciptakan, Tuhan itu menciptakan Adam dan Hawa bukan Adam dan Joni. Maksudnya sering bawakan itu fakta yang seterang benderang itu. Tapi seringkali bahwa ketakutan untuk tidak berkonflik, ketakutan ya kan kembali ke masing-masing. Kita kan nggak bisa mengatur hidup orang lain di bawah nama hak asasi, berlindung di bawah ketakutan tadi, saya kira. Karena sekarang ketika apalagi di zaman yang abu-abu seperti ini, untuk menyuarakan kebenaran itu bukan kebenaran yang parsial, tapi kebenaran yang mutlak seperti itu, ini kayak sulit. Ketika dengan tren, dengan kita dapati bahwa bahkan ya seringkali ada hal-hal yang kemudian itu disisipkan di tren, kayak di sepak bola sempat kan bendera kornernya jadi bendera pelangi yang ini ban kaptennya gitu kan. Kemudian padahal sebenarnya kalau misal di kartun-kartun juga sering, atau di film-film dipromosikan, padahal mungkin generasi yang sekarang itu tidak seperti itu, dan saya kira saya berhusnuzon tidak seperti itu. Tapi karena saking seringnya melihat visual, saking seringnya melihat simbol daripada pelangi itu, jadinya kayak ya udahlah, kan setiap orang punya pilihannya masing-masing. Padahal kan ada hal-hal yang tidak bisa untuk dimaklumi gitu loh, karena aneh sekali. Apalagi kemarin Monizen Zat juga ada di tweet, saya juga cukup mengikuti yang ini yang bukan bola. Itu ada, ya ini mungkin tidak tahu ya apakah emang lebih baik tidak mengupload foto atau tidak, mungkin saudara yang akan jelaskan. Jadi ada laki-laki perempuan sudah nikah, punya anak 2, foto di studio foto. Lah kemudian sama salah satu body ini dihapus orang tuanya, diganti 2 laki-laki, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terus 2 laki-laki ada anak. Iya, anaknya tetap gitu. Akhirnya ramai. Lahirin konti. Iya, jadi kayak di studio gitu yang ada lingkarannya. Jadi orang tuanya di belakang dinding, kemudian di depannya itu anak laki-laki 2. Lucu gitu kan. Yang orang tuanya dihapus dengan, ya saya nggak tahu dengan Photoshop atau dengan AI. Ya itu kan memancing. Pertama, satu, tidak sesuai dengan norma masyarakat kita gitu loh. Maksudnya kedua, itu anaknya siapa? Seolah-olah 2 pasangan laki-laki ini tuh dirujak, Ustaz. Nah ini kan rame. Tapi yang lebih lucu lagi adalah yang membela. Ya kan yang penting kan tidak mengganggu sampean. Yang penting kan tidak, maksudnya gimana ya Ustaz ya? Makanya saya itu menyoroti ini loh, kalau bahasanya kan tadi kan menormalisasi atau terbiasa, atau bahasanya bahkan tadi Nabi Lut alaihissalam, bahwa sampai yang dianggap sok suci dianggap yang menyimpang karena yang lain seperti itu. Nah kalau sekarang mungkin kita masih setuju itu suatu penyimpangan, tapi mulai bergeser. Ada ketakutan untuk dibilang sok suci, ada ketakutan dibilang tidak menghargai HAM itu loh. Yang penting kan suka sama suka gitu. Padahal itu adalah sandal, itu kan kanan dan kiri. Bukan kanan dan kiri. Nah itu gimana? Apakah memang kalau kita melihat bahwa ada kampanye ini itu dari media, dari kemudian sepak bola yang harusnya sering kampanye ini itu dan lain-lain, film, kartun, dengan kita kadang maknanya anak kecil itu juga tidak paham. Tapi saya kira mulai bahwa
simbol itu akrab dengan mereka. Simbol itu kemudian dilihat, kemudian dekat dengan mereka. Karena mereka menganggap itu adalah hanya sebuah simbol orang-orang yang mungkin pencinta sebelah gitu kan. Mungkin bukan suatu penyimpangan. Cuma ya itu mereka cuma ataukah memang seperti apa Ustaz? Ataukah memang apakah ini adalah konspirasi? Ataukah memang ada agenda untuk bagaimana kok asal mulanya dulu itu kemudian bahkan sampai Nabi Lut alaihissalam dianggap yang tadi kalah dengan struktur masyarakat sosial yang sampai orang yang normal yang dianggap menyimpang atau seperti apa Ustaz? Kita ini satu-satu ya. Untuk yang pertama, untuk ketika ketika simbol tadi dinormalisasi, memang apa yang kita lihat hari ini itu sepertinya memang sudah jadi tren global ya, bukan cuma bukan cuma regional di tempat kita saja, tapi sudah di seluruh dunia kayak gitu. Dan memang sepertinya agendanya ini bukan agenda cuma lokalan enggak, tapi ini kayaknya agenda elit global. Wah, elit global. Cari nih wong-wong elit global, karena sudah masuk ke ke tempat-tempat yang sangat penting dalam pemerintahan dunia gitu. Government bahasanya. Saya ingat One Piece. Ini ya, kan masuk di hal-hal penting kan. Bahkan mungkin disuarakan di PBB, bahkan mungkin masuk ke ajang olahraga paling besar di dunia, Piala Dunia kan gitu, dan seterusnya. Jadi memang ini sebenarnya agendanya ya agenda global gitu. Memang ya kita harus sebagai seorang muslim ya, kita harus punya pedoman ya, bahwasanya apapun yang itu melanggar syariat kita ya, melanggar syariat kita, baik itu penyimpangan atau bukan penyimpangan, kita harus anti. Jadi yang pertama, kita sebagai seorang muslim bagaimana menyikapi fenomena yang terjadi ini. Yang pertama, kita menimbang semuanya dengan aturan syariat. Ya. Maka selama hal tersebut menyalahi aturan syariat, mau dia menyimpang atau tidak menyimpang, kita harus anti terhadapnya. Enggak suka dulu ya. Enggak suka. Kita harus anti ya, terhadap yang tidak menyimpang saja. Kita anti. Apalagi yang menyimpang. Apalagi menyimpang. Hal yang mungkin dianggap normal dan tidak ada orang yang menganggap itu menyimpang, kalau itu bertabrakan dengan syariat, maka kita anti dengan hal itu. Nah, apalagi ini sudah menabrak syariat, terus juga sudah menyimpang juga gitu. Jadi combo ininya, keburukannya combo gitu. Jahil murakab. Ya, khabith murakab ini. Hal yang menjijikkan yang berlipat ganda. Gitu. Jadi ya kita tentu harus antipati. Kemudian yang kedua, ya kita dalam aturan Islam itu ada yang namanya ingkar mungkar. Ingkar mungkar ini sebuah aturan yang sangat-sangat indah sekali sebenarnya. Kalau kita paham dan kita terapkan dan kita mengamalkannya sesuai dengan porsi yang diatur oleh syariat. Di aturan ingkar mungkar ini yang tidak mungkin ya dalam tanda kutip, yang tidak terlalu digaungkan atau bahkan mungkin dimiliki oleh ajaran-ajaran agama lain. Di mana kita mengingkari sebuah kemungkaran yang ada di hadapan kita, dan itu ada aturan tingkatannya ya. Kalau misalkan dengan kekuasaan, dia berkuasa, dia gunakan kekuasaan untuk mengingkari kemungkaran. Dia terapkan undang-undang dan seterusnya. Dan alhamdulillah terakhir saya baca MUI sudah membuat draft yang akan dicanangkan untuk dijadikan undang-undang hukuman terhadap LGBT. Itu sangat bagus sekali. Kita perlu mengapresiasi apa yang sudah diusahakan Majelis Ulama Indonesia. Itu sangat bagus sekali. Kita menghukum harus pemerintah, nggak boleh kita ya. No, jangan. Menghukum juga ada aturannya. Itu tuh dikanas tadi ya, Pak. Ya, itu menghukum juga. Oh, kita boleh gemet-gemet atau apa ya? Ketoknya moro-moro gowat sawat. Gak boleh. Ya, Islam itu bukan agama anarkis. Islam itu ada aturan, ada hukuman, tapi sangat tertib, sangat rapi, sangat teratur. Bukan anarkisme. Ya, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan membuat huru-hara, membuat kekacauan yang bisa berdampak melebihi dari kontrol yang bisa dipegang. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Ya.
Islam mengajarkan ada aturan-aturan, bahkan Islam juga mengajarkan peperangan. Tapi tetap harus ada kendali, harus ada kontrol gitu. Ada aturannya. Nah, maka catatan yang kedua tadi ya, kembali catatan yang penting itu kita sebagai seorang muslim, kita punya kaidah ingkar mungkar. Ini kaidah ingkar mungkar ini adalah kaidah yang setiap muslim hendaknya memperhatikan dan juga menerapkan. Dan tidak ada alasan orang tidak mengingkari kalau ada kemungkaran. Dan Nabi sudah menyampaikan pengingkaran yang paling tinggi ketika orang punya kekuasaan kemudian dia bikin seperti pemerintah atau otoritas setempat ya. Kemudian dia membuat regulasi untuk mengatur tentang masalah ini, dibatasi, dihukum dan seterusnya, dibikinkan aturannya. Ini kalau dia punya kekuasaan. Nggak punya kekuasaan, kita cuma bisa berbicara saja, menyuarakan. Seperti kita misalkan ngadain podcast atau mungkin kita nulis buku itu termasuk juga ya, atau mungkin bikin postingan atau yang apa. Ini kita termasuk menyuarakan, ya, mengingkari kemungkaran yang sudah terlihat. Maka ini bagi orang yang tidak punya kekuasaan, tapi bisa untuk mengingkari kemungkaran dengan suara dan mungkin diwakili untuk hari ini dengan tangan atau apapun itu melalui postingan. Kalau tidak bisa pun, paling tidak hati kita mengingkari dan membenci hal itu. Dan itu suka lah. Iya, dan itu berlaku untuk semua kemungkaran. Itu berlaku untuk semua kemungkaran. Ya, termasuk juga masalah pelangi ini, LGBT ini. Ya kita mengingkari. Ya kita mengingkari. Ya paling enggak seorang muslim mengingkari dengan hatinya. Ini perbuatan enggak benar. Paling enggak orang-orang terdekat diingatkan. Ya, ojo kayak gini gitu. Ini perbuatan yang bukan cuma dibenci Allah, tapi juga dibenci manusia. Ini karena apa? Karena dia sudah enggak dia keluar dari fitrah manusia. Manusia normal. Bukan manusia menyimpang ya. Manusia normal. Jadi ini catatan yang pertama untuk mungkin orang-orang yang merasa bahwasanya saya khawatir berkonflik, saya tidak mau bikin ricuh, bikin gaduh. Ingin cari posisi aman ya berarti. Cari posisi aman. Sebenarnya kan ketika dalam suatu, apalagi sekarang di sosial media ya Ustaz ya, bahwa pasti ada dua kubu yang setuju dan kubu yang tidak setuju gitu kan, pro dan kontra kan seperti itu. Tapi kan kemudian kita dapati bahwa ini seolah-olah bijak, padahal kan tidak. Kalau bahasanya mereka kan biasanya, saya sih tidak membela, saya juga tidak melakukan, tidak mendukung. Tapi ya, ini namanya manusia kan punya preferensi hidup masing-masing kan seperti itu. Maksudnya mereka seolah-olah bijak, untuk tidak pro, tidak kontra. Tapi sebenarnya udah jelas untuk poinnya itu kan ke sana Ustaz. Untuk makanya ini sebuah kaidah juga yang penting dipegangi oleh seorang muslim. Iya. Lebih baik kita diam daripada berbicara yang menimbulkan ambiguitas. Bahaya itu. Lebih baik kita diam, kita mengingkari dalam hati, daripada kita bicara terus yang nangkap itu ambigu. Ini condongnya mengingkari atau menyetujui. Ketika kita mengucapkan ucapan yang orang bisa multitafsir, orang bisa menafsirkan ke sana, bisa menafsirkan ke sini, yang tidak tegas arahnya kemana. Maka ini dikhawatirkan bahwasanya orang yang, apalagi dia seorang muslim, itu mewakili daripada Islam itu sendiri. Karena banyak orang menimbang Islam dari pengikutnya, bukan dari ajarannya. Oh iki Islam kena apa? Loh, buktinya orang itu sebagai seorang muslim melakukannya. Nggak apa-apa berarti. Oh ini nggak apa-apa, kenapa? Karena ustadz itu, karena kiai itu, karena gus itu, karena guru itu, ustadzah itu atau syekh itu melakukannya. Nah, karena banyak orang yang dianggap menganggap ajaran Islam itu hanya melihat dari pelakunya, maka di sini kita harus mengantisipasi, harus ada tindakan preventif, tindakan ihtiyati, pencegahan supaya hal semacam ini tidak terjadi. Apalagi di dalam kasus penyimpangan luar biasa. Karena itu nanti dampaknya akan merusak citra Islam itu sendiri. Makanya untuk mungkin saudara-saudara kita yang muslim, Anda diam, tidak mengangkat isu ini, itu lebih baik daripada berbicara kemudian bisa ditafsirkan ke sana dan kemari. Karena yang diperintahkan Nabi SAW ketika kita berbicara itu adalah ketika kita mengingkari kemungkaran tersebut, bukan untuk mengucapkan kalimat yang condong ke sana, condong ke sini. Untuk hal-hal yang semacam ini, menyimpang semacam ini, jelas-jelas kesesatan.
Berbeda halnya kalau misalkan itu masalah khilafiyah. Iya, ini nggak ada khilafiyah sama sekali, malah ada bahkan orang yang mohon maaf mungkin tidak harus satu agama, kan secara kemanusiaan saja itu tadi teman-teman gitu loh. Dalam silsilah agama apapun saya kira tidak ada yang mendukung daripada membenci hal ini. Sikap LGBTQ. Bahkan kalau saya nggak salah pernah baca di sebuah kitab itu ada satu ulama yang dia melihat ada apa namanya? Ada hewan gitu ya. Ada hewan yang dia itu menyetubuhi sesama jenisnya. Kemudian teman-temannya hewan yang lain itu melempari hewan itu dengan batu. Jadi bahkan hewan saja membenci perilaku ini. Iya, kok bisa dilakukan oleh manusia? Sapi saja itu cari betina. Kambing gitu kan. Enggak pernah saya tahu. Aduh. Oh, ini Mas ya. Ini jenisnya laki-laki apa perempuan? Oh, ini transgender Mas. Tapi kemarin ada sempat bahasan yang lucu. Iya. Di tweet saya juga dia enggak terlalu ngikuti, cuma kadang muncul bahwa ada laki-laki yang transgender jadi perempuan, tapi mendekati perempuan. Pertanyaannya, lah kenapa ada transgender gitu loh? Maksudnya, maksudnya kita ya memang terlepas dari hubungan itu kan memang tidak diperkenan. Dia laki-laki, transgender jadi perempuan, jadi operasi dan lain-lain. Tapi mendekatinya perempuan lah, berarti kan masih ada sisi dia itu laki-laki yang menyukai perempuan lah. Kenapa harus? Tapi mungkin ketika itu feel-nya udah beda. Dia pengen feel-nya dia juga sebagai perempuan gitu. Mungkin mungkin seperti itu. Jadi kok sampai lah ini gimana maksudnya logikanya itu? Ya itu. Tapi berbicara tentang tadi sih bahwa berarti kita itu harus punya sifat inkar munkar bahwa untuk membenci sesuatu yang memang buruk, apalagi memang sudah nampak keburukannya seperti hal ini. Tapi berbicara tentang tadi sikap kita, misal kita punya atau kita tahu tadi kan bahasanya itu mencegah dengan kekuasaan, mencegah dengan lisan. Kan saya sempat lihat itu di sosial media budayakan untuk mencela boti gitu atau mempermalukan ibaratnya di ruang publik atau saya tuh nggak gitu. Maksudnya memang bahasanya mencela atau kemudian mengolok-ngolok atau bahasanya supaya mereka itu tidak nyaman. Lah dari Islam sendiri, dari kasusnya misal dari zamannya Nabi Lut alaihissalam itu bagaimana kok awalnya suatu masyarakat yang normal kan dari Nabi Adam alaihissalam kemudian berubah menjadi seperti itu, dan kemudian bagaimana kemudian kita ketika berhadapan kita tidak berdoa untuk bertemu dengan mereka, tidak sama sekali gitu. Cuma setidaknya kalau kita itu berhadapan, apakah kita boleh kemudian mencela, menghina, dan maksudnya sebagai seorang muslim tentunya kan kita tahu bahwa Islam itu tadi kadang ini ketika ketidaktahuan itu kan kemudian membuat kita itu tidak berani bersikap tadi Ustaz Jadi mau mencela, wah ini menegakkan kebenaran tapi kok mencela gitu kan, atau mau didiamkan tapi kok kayaknya mereka buat postingan kok semakin ngelunjak gitu. Maksudnya semakin mempamerkan kebodian, keanehan mereka yang kemudian yang lucu adalah didukung, dan yang mendukungnya adalah orang normal itu. Jadi kayak iki sing kudu dianu iki bodine utawa sing pengikute gitu loh. Jadi kadang lebih parah gitu loh. Seperti apa, Us? Iya, baik. Untuk masalah apakah boleh kita memberikan hukuman kepada sosial biasanya bot ini dengan mencela atau apapun, maka kita tidak bisa membuat kaidah baku yang diterapkan untuk semua kasus dalam masalah ini. Karena perilaku yang menyimpang dari seseorang itu ada banyak faktor yang menjadi latar belakang kenapa dia seperti itu. Kemudian kemudian juga dia muslim atau dia orang kafir. Kemudian bagaimana dia menyuarakan itu. Jadi nggak bisa kita bikin satu kaidah boleh atau nggak boleh kemudian langsung kita terapkan untuk semuanya, nggak bisa. Ini harus kasus per kasus. Jadi kita lihat. Maka kita mengingkari sesuai dengan kemungkaran yang mereka tunjukkan. Oh, sesuai. Kita sesuaikan. Nggak boleh misalkan ada
ada orang yang mungkin melambai atau apa gitulah, boti gitu ya. Tapi dia diem aja, dia juga nggak ngapa-ngapain, dia cuma jalan di depan kita terus moro-moro dipisui. Itu nggak boleh kayak gitu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Ngapa? Misalkan melakukan sing bener ojo melambai ya, nggak boleh kayak gitu. Sebentar Us, ini sebelum yang memang dia terbukti boti sekalipun ya Us ya. Iya. Kadang kan memang ya sekarang kan melambai itu saya tidak tahu apakah memang tulang lunak atau seperti apa itu. Kadang kan jatuhnya itu kalau seperti itu pasti boti gitu. Kadang ada komentar wajahnya boti sekali gitu. Maksudnya padahal belum tentu loh. Iya, makanya ini bisa jadi itu dia juga perempuan itu normal, cuma memang mungkin secara fisik atau mungkin karena dia saja yang mungkin agak kemayu gitu. Iya, agak kemayu gitu kan. Jadi ya itu tadi. Lah jadi kemudian terus gimana kita menghukuminya? Apakah kemudian harus nampak dulu perbuatannya atau penyimpangannya tadi, misal dia melakukan atau dia mendukung secara publik gitu, baru kita kemudian mengkritik atau bahasanya baru seperti itu, ataukah setiap yang kelihatan, soalnya seringnya seperti itu kadang aura botinya nampak sekali, aku ya Allah saya itu juga pengen tutup kayaknya enggak deh, tapi kayaknya loh kan tadi soalnya seolah-olah yang kayak gitu pasti seperti itu gitu loh. Iya. Baik, saya sampaikan bagaimana Islam mengatur ini semua ya, untuk mengingkari kemungkaran. Ada beberapa kondisi seseorang dan hubungannya dengan boti atau enggak boti atau yang semacamnya. Baik. Yang pertama adalah ketika kita melihat seseorang tapi belum terbukti sama sekali dia itu apakah punya penyimpan seksual atau tidak. Tapi dari tingkah laku, tindak tanduknya itu sudah ada apa ya? Ada kecondongan bahwasanya dia itu berperilaku tidak sesuai dengan gender yang dia dilahirkan. Ya, tidak sesuai dengan gender yang dia dilahirkan. Ya. Kalau misalkan itu adalah orang yang terdekat dengan kita, maka kita bisa ingatkan. Kita bisa ingatkan. Karena ini masuk dalam kategori al-mutakhannitsina minar rijal wa mutarajjilati minan nisa yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Di mana dalam satu dia laki-laki tapi berpenampilan atau berperilaku seperti perilaku perempuan yang menjadi kekhasan perempuan. Misalkan apa? Misalkan dia pakai dress. Padahal laki-laki. Anting. Apa? Melar. Apa? Kalau sekedar melar anting saja nggak terlalu terlihat itu kekhasan perempuan. Iya. Tapi kalau misalkan sudah pakai baju itu sangat terlihat sekali. Atau pakai make up itu sudah terlihat sekali kekhasan. Loh, makanya make up yang keperempuanan, bukan make up. Nek wong jaran kepang kan make up pisan gitu ya. Jadi make up yang sifatnya kayak orang itu ngelihat iki kan lentik gitu kan. Ini kan perempuan gitu loh. Terus pakai high heel misalkan, perempuan laki-laki kayak gitu. Ya. Terus mungkin dengan pakaian-pakaian seperti itu kemudian jalannya kemayu. Nah, orang melakukan hal semacam ini saja itu sudah diancam oleh Rasulullah SAW, sudah mendapatkan laknat. Dalam satu hadis yang sahih, disebutkan la'anan Nabi SAW al-mutakhannitsina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Bahwasanya Nabi SAW melaknat laki-laki yang dia itu berpenampilan dengan penampilan yang menjadi kekhasan wanita. Maksudnya apa sih penampilan menjadi kekhasan wanita? Orang normal ngelirik sekilas itu sudah tahu loh. Iki kan gayanya wong wedok. Paham ya? Itu sudah jadi kekhasan wanita. Ya. Tapi kalau misalkan misalkan dia laki-laki banget kemudian dia cuma pakai tindih, ini masih belum terlihat kekhasan wanita. Meskipun hal tersebut juga bukan hal yang baik ya, tapi ini nggak masuk dalam kategori itu.
Kalau misal laki-lakinya tinggi besar ternyata suaranya kayak perempuan. Oh, itu suara nggak bisa di ini. Ya. Ini sudah penciptaan dari Allah, nggak bisa dari itu. Kan kadang loh, kok gede suaranya cilik ada. Iya, nggak bisa. Tapi kalau sambil melambai ya itu memang dibuat-buat ya. Kok gak podam otot. Ya, jadi memang sekilas sudah kelihatan loh, iki kan wong wedok, tapi kok laki-laki ini pakai. Atau perempuan yang dia berpenampilan dengan penampilan yang menjadi kekhasan laki-laki. Dalam artian ketika ada wanita, kemudian orang melihat sekilas sudah tahu loh, ini kan gayanya laki-laki. Maka itu sudah dilaknat oleh Rasulullah SAW dan beliau menyampaikan akhrijuhum min buyutikum. Kata Nabi SAW, kalau ada yang semacam itu ada di dalam rumah kalian, keluarkan dari rumah. Keluarkan dari rumah. Itu menunjukkan bahwa perlu ada pengingkaran terhadap praktek semacam ini. Meskipun kita belum tahu ya, dia cuma sekedar gaya-gayaan, atau memang secara asal dia punya penyimpangan seksual. Karena kan ada ya orang yang dia sebenarnya nggak punya penyimpangan seksual, dia juga suka lawan jenis, cuma memang gayanya pembawaannya kayak gitu. Maka ini juga sudah diingkari oleh Nabi SAW. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir tentang dosa besar, beliau menyebutkan ada sekitar 467 dosa besar. Beliau menyebutkan diantaranya adalah hal semacam ini, mutakhanisin, kemudian mutarajilan. Orang yang menyerupai lawan jenisnya dalam penampilan yang menjadi kekhasan, itu sudah diingkari. Maka kembali ya, kita kembali ke awal, pokoknya kalau kita melihat ada penyimpangan semacam itu sudah terlihat, maka kita ingatkan, kita tegur sesuai dengan kapasitas kita, hubungan kita dengan orang tersebut, ya, dan dengan cara-cara yang sekiranya punya potensi untuk masuk ke dalam hatinya. Jangan dengan cara, makanya dalam ingkar mungkar pun harus ada aturan. Gitu, ada aturan. Ya, kita mengingkari kemungkaran yang sekiranya memang bisa berdampak baik pada orang tersebut. Maka kalau misalkan kita mengingkari kemungkaran dengan cara mungkar juga, dengan cara yang mungkin akan menambah kemungkaran lebih parah. Misalkan apa? Tiba-tiba dicela, kemudian orang itu malah semakin benci. Ya wis, aku tak tambah dadi gitu. Kita anggap. Iya. Saya misalkan orang itu dalam hatinya ya, saya itu sebenarnya nggak mau semacam ini, tapi nggak tahu ya, saya pun ada dorongan dalam diri saya. Seperti orang itu seperti itu misalkan. Terus di masyarakat dia malah dikasih hukuman sosial dan terlihat dari gerak-geriknya ke orang ini kalau diberikan hukuman sosial itu bukan malah mendekat, semakin menjauh. Ya harus dirangkul malah, harus dijelaskan. Hukumannya bukan dirangkul di ini ya. Bahas ini rada repot ini. Loh, kalau kita paham, coba apakah mereka juga paham itu loh? Iya, iya. Iya, sing rangkul ya rada wedi. Wedi ketularan. La ilaha illallah. Jadi maksudnya dalam arti itu makanya misalkan dalam masalah tahdzir. Ya, tahdzir masalah hajar itu kan juga ada aturan. Kalau misalkan hajar itu berfungsi, silakan hajar. Kalau hajar nggak berfungsi, ya jangan dihajar. Wong hajar itu tujuannya islah, membuat perbaikan. Nah, kalau misalkan kita tahu hajar malah membuat orang itu lari, ya jangan dihajar, ya malah dicedai, dikandani kan gitu. Susah tapi kayaknya. Iya, memang perlu orang-orang yang punya spesialis dalam hal ini. Ya. Hati yang lapang gitu. Iya, yang bisa menerima. Ini kebanyakan netizen itu pasti lebih ke hajar. Ya, hajar ya. Ya memang perlu ada orang-orang yang yang melakukan pendampingan semacam ini. Dan orang semacam ini memang sepertinya perlu juga diruqyah gitu ya. Mungkin kena kejinan ini. Kejinan ya, jine lawan jenis itu. Bisa jadi ya, wallahu alam. Perlu dibelikan kopi aja. Itu kalau misalkan kita belum tahu. Tapi kalau misalkan kita sudah tahu, ya maka ya tentu kalau misalkan dia sampai melakukan tindakan-tindakan dan terbukti di pengadilan tindakan itu memang menyalahi syariat, maka kita jatuhkan hukuman karena ada hukuman bagi orang yang kita mungkin sebagai faedah ya kita berikan penjelasan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan orang-orang ini supaya juga jelas gitu. Bukan Islam bukan cuma memberikan tindakan preventif saja, tapi Islam juga memberikan hukuman ketika sudah terjadi kasus semacam itu. Ya, kita mulai dari misalkan L dulu, LGBT kan ya. L itu kan berarti lesbian, berarti perempuan sama perempuan.
Ya, perempuan sama perempuan. Maka para ulama mengatakan perempuan sama perempuan ini kalau misalkan melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan, maka mereka diberi sanksi namanya takzir. Takzir itu apa? Sanksi yang dijatuhkan sesuai ijtihad hakim. Maka hakim memandang mana sanksi yang kira-kira sangat maslahat. Ya, bisa dengan dikurung, bisa dengan maksudnya dimasukkan penjara. Ya, bisa dengan diberikan denda atau misalkan diberikan hukuman sosial dalam artian misalkan kan kayak di luar kan ada disuruh apa namanya nyapu atau disuruh apa. Tergantung konteksnya, tergantung kejahatan masing-masing. Dan ini masuk kejahatan. Besar kecilnya. Masuk kejahatan. Kejahatan. Makanya hal semacam ini masuk kalau dalam fikih dia masuk fikih jinayat. Jinayat itu kriminalitas. Ya, kriminalitas. Jadi jangan tidak dikira dalam fikih Islam itu kriminal itu bukan cuma orang satunya ridho, satunya nggak ridho, tidak. Bahkan dua-duanya saling ridho itu bisa terjadi kriminalitas. Dalam tanda kutip ya. Kriminalitas. Kenapa? Karena mungkin dua-duanya nggak rugi, nggak merasa dirugikan, tapi orang lain dirugikan. Maka kriminalitas bukan cuma memandang kepada pelaku dan korban, tapi orang-orang yang menjadi pihak ketiga. Apakah dirugikan atau tidak? Makanya tadi kita mungkin sedikit singgung sedikit tentang masalah HAM. Misalkan ada orang yang mengatakan, ya apa urusan kalian? Kalian pun tidak dirugikan. Loh, kata siapa kita tidak dirugikan? Dirugikan ini. Kita dirugikan, kita punya anak-anak. Lah terus ndelok tontonan yang semacam itu anak-anak kita. Orang kayak Anda. Lah iya. Selesai generasi. Lah iya. Misalkan aku ndek barber, sapa sing terusno barberku misalkan. Nek anak-anakku kan gitu ya, kalau punya usaha ya. The service apa sih terus service gue ke anakku. Lah kalau misalkan jadi kayak gini itu ganti anak. Iya. Ya, kan kayak gitu. Jadi ya ini bukan tidak merugikan ini, merugikan. Ya. Misalkan son horeg kan sing protes kok. Ya kan sing protes tapi ya tetap aslinya protes cuma gak wani gitu aja. Atau mungkin menganggap gak merugikan siapapun ya. Merugikan kata siapa? Belum hati-hati. Kalau udah hati-hati. Ala kulihal. Jadi gak bisa dikatakan bahwa itu tidak merugikan. Ya, tidak merugikan, gak bisa dikatakan. Jadi kriminalitas apapun itu pasti merugikan. Kalau nggak merugikan korban, merugikan orang sekeliling. Masyarakat. Merugikan masyarakat. Termasuk juga ini. Zina itu juga nanti merugikan, bahkan zina yang masih dalam tanda kutip normal ya, bukan penyimpangan ya. Kita nggak melihat itu dosa atau enggak, ini jelas dosa besar. Tapi dia kan paling tidak bukan penyimpangan. Ini udah dosa besar, menyimpang. Itu saja dihukum meskipun sama-sama ridho. Kenapa? Karena itu menimbulkan kerugian juga terhadap masyarakat. Ya. Karena bisa merusak nasab, bisa merusak macam-macam, terus hancur semua itu kalau zina dibiarkan. Ya. Tapi aku hal kembali ke sini. Kalau misalkan untuk jadi lesbian, itu kalau bahasa Arab disebut sihak. Sihak ya. Sihak itu perilaku seperti itu. Ya, kalau bahasa modernnya disebut mithliyah. Mithliyah itu penyuka sesama jenis. Kalau perempuan ke perempuan namanya mithliyah. Kalau laki-laki ke laki-laki mithli namanya. Mithli. Ya, tapi bahasa kitab kan liwat. Kalau laki-laki kemudian perempuan ke perempuan sihak, itu bahasa kitab. Ya. Maka sihak ini yang pertama dia dosa besar jelas. Dia dosa besar. Dan itu juga disebutkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Zawajir ya. Masuk dosa besar. Yang kedua, dia diberikan hukuman dan hukumannya takzir. Takzir itu ditentukan oleh hakim sesuai dengan tingkat kerugian yang ditimbulkan karena perilaku gitu. Iya. Ya, kalau misalkan masih pada tingkatan kayak mohon maaf ya, misalkan kayak mesra-mesraan apa rangkul-rangkulan tak apa kelihatan mesra-mesraan itu masih. Tapi kalau misalkan sudah di-gap di dalam kamar misalkan itu sudah tingkatannya beda dan seterusnya. Baik. Nah, apakah dia tidak dihukum seperti pezina? Tidak dihukum seperti pezina. Itu kalau dia lesbi. Yang kedua gay. Gay ini kan berarti laki-laki pada laki-laki. Gay. Ya. Maka ini ada dua kondisi. Ketika mereka sudah melakukan tindakan hubungan, ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, ya, mereka mohon maaf ini ya, melakukan tindakan-tindakan semacam itu tapi tidak sampai memasukkan zakar, memasukkan alat kelamin. Iya. Memasukkan alat kelamin. Iya, ke jalan feses itu. Iya. Kalau tidak sampai pada derajat itu, maka dia dihukum takzir juga.
Dihukum takzir. Ya, jadi tidak ada hukum hadnya. Hukum had itu batasan langsung dari syariat yang ngasih aturan enggak, tapi itu berlandaskan ijtihad dari hakim. Kalau sampai pada derajat masuk. Iya, memasukkan itu tadi ke dalam lubang yang tidak semestinya tadi, maka di sini ada khilaf di antar para ulama dalam masalah hukumannya. Ya, dalam masalah hukumannya. Dan ada khilaf. Kita mulai dari yang paling ringan dulu. Paling ringan dulu. Sebagian ulama memandang kalau dia laki-laki pada laki-laki, ini dihukum takzir juga. Dihukum takzir. Sebagian. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dihukum takzir, tidak dihukum had. Ya, kenapa? Karena had itu kan ditetapkan oleh syariat, dan sedangkan syariat tidak membicarakan tentang hal ini. Iya. Itu yang menurut Imam Abu Hanifah. Dan adapun ada riwayat hadis-hadis yang menyatakan tentang masalah hukuman ya dari Nabi, maka itu dianggap sebagai sebagai ijtihad dari Nabi yang tidak berlaku untuk yang lain, atau hadisnya dianggap lemah oleh Imam Abu Hanifah. Al-Kulihal, yang pertama adalah takzir. Paling ringan. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama. Pendapat kedua, ini agak berat. Yaitu pendapatnya Imam Syafi'i yang mu'tamad. Dan banyak dari para ulama, dia dihukum seperti pezina. Jadi dilihat, kalau dia sudah pernah menikah, kalau dia belum pernah menikah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya. Berlandaskan apa? Karena ada satu riwayat dari Nabi SAW di mana beliau menyampaikan, idza atarrajulu rajula fahuma zaniyan. Ya. Kalau laki-laki mendatangi laki-laki, dalam artian melakukan tindakan liwat itu tadi, maka keduanya adalah pezina. Nabi mengatakan keduanya pezina. Dan kita tahu kalau dia pezina berarti ya hukumnya sama seperti pezina. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman bagi pezina kalau misalkan dia adalah sudah menikah maka dirajam. Ini sebagaimana ayat yang pernah turun tapi dihapus penulisannya, tidak dibaca di Al-Qur'an tapi ketetapan hukumnya tetap, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhumal battah. Ya, meskipun nggak ada di Al-Qur'an, tapi ayat ini pernah turun, dibaca, kemudian diangkat, tapi ketetapannya masih ada dan sudah diamalkan oleh para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirajam. Kalau dia belum pernah menikah maka dicambuk. Ya, dicambuk. Sebagian dalam Al-Qur'an disebutkan. Bisa pakai tongkat, bisa pakai pelepah apapun, ya bisa pakai alat apapun. Yang penting tidak mematikan. Yang mencambuk ya pemerintah. Teman-temannya, tolong walaupun kita gak suka, tolong jangan main hakim sendiri. Jangan setelah mendengar podcast ini kata Ustadz Danang disuruh mencambuk 100 kali. Coba udah 100 kali ganti orang 100 kali. Enggak ya, jadi ini otoritas setempat yang berkuasa yang melakukan hal ini ya. Jadi hukuman itu hukuman semacam ini, hukuman had itu hanya ditegakkan oleh pemimpin, tidak ditegakkan oleh masyarakat. Ya, kenapa? Karena tujuan penegakan hukuman had itu adalah untuk menghadirkan keadilan dan juga timbulnya nanti stabilitas. Nah, kalau misalkan yang setiap warga boleh menghukum warga yang lain, itu yang hadir kekacauan. Nggak bisa ya itu. 100 baru dicambuk 100, aku gorong. Nggak boleh ya. Jangan teman-teman ya. Ya nggak boleh. Ya, dan Allah sudah menyampaikan hal itu, wazaniyatu wazani fajlituhuma mi'ata jaldah dan seterusnya. Ini hukuman menengah. Ya, itu masih menengah. Khilaf karena ada khilaf. Kemudian ada pendapat ulama, dan ini bahkan pendapat banyak dari kalangan sahabat. Banyak dari kalangan sahabat berpendapat dengan pendapat ketiga ini, dan ini pendapat yang paling berat. Paling berat. Apa pendapatnya? Dibunuh. Pandang bulu dia mau sudah nikah atau belum nikah, dia dia nggak bisa kan kita katakan dia laki-laki atau wanitanya kan nggak bisa Kalau dalam bahasa hati itu fa'il sama maf'ul. Iya.
Jadi yang memasukkan dan yang dimasukkan, gitu. Dibunuh. Nah, cara membunuhnya pun ada perbedaan pendapat. Yang ada sebagian, ini yang paling biasa, dipancung penggal lehernya. Penggal lehernya. Wow. Ada yang agak ekstrim. Ada yang berpendapat cara membunuhnya adalah lemparkan dari gedung yang tinggi. Wow. Seru. Cek ceprot. Itu boleh di live show nggak? Ya kalau hukuman had semacam ini memang hendaknya harus disaksikan, tapi nggak juga di live kan gini nggak. Di take down nggak maksudnya ya dihadirkan masyarakat. Memang apa sih di antara hikmah ada hukuman semacam itu kan semua supaya menimbulkan efek jerah. Efek jerah orang nggak berani. Kalau di itu sebelum di take down YouTube udah di take down pemerintah dunia. World government gitu ya. Tapi itu yang agak ekstrim. Ada yang lebih ekstrim. Nah, ini lagi, pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat Ali kalau itu ada. Apa hukumannya? Dibakar hidup-hidup. Dibakar teman-teman. Jangan dicoba-coba. Jadi karena ada satu peristiwa banyak sahabat Khalid bin Walid melaporkan kepada sahabat Abu Bakar bahwa di satu kampung ini ada orang-orang yang melakukan perilaku ini. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan bahwa tidaklah melakukan penyimpangan ini kecuali satu kaum saja, yaitu satu kaum saja di di dunia, yaitu orang kaumnya Nabi Lut. Maka kemudian sahabat Abu Bakar menyampaikan hukuman saya terhadap mereka adalah bakar mereka. Bakar mereka. Itu pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ini yang ini yang menjadi hukuman bagi kaum liwat. Kemudian LGB ya, biseksual ini maka kita lihat kalau misalkan dia melakukan kalau kita lihat karena biseksual ini kalau dia sampai melakukan tindakan kan tidak terlepas apakah tindakan itu seperti lesbi atau tindakan itu seperti gay atau dia zina. Kalau melakukan tindakan lesbi tiga-tiganya, ya kan karena mereka asal masuk aja kan di seksual. Maksudnya laki-laki oke, perempuan oke, aja ada. Lah kemudian misal dia ketahuan habis kena ini, besoknya kena itu, terus besoknya kena rapel 3. Oh, rapel 3. Karena kan mereka kan tidak spesifik satu kan. Jadi ya saonoe. Maka ditetapkan hukuman terberat yang ada di dalam pilihan yang disediakan dan itu dipilih oleh hakim. Yang paling berat. Iya, yang paling berat. Iya. Bunuh misal. Jangan dibunuh ya bunuh. Iya, bunuh ya bunuh. Jadi seperti itu. Semoga hakimnya tidak juga kayak gini ya, membela hakimnya. Hakimnya dihakimi. Itu biseksual. Jadi tergantung jarimahnya, tergantung kejahatannya, tergantung tindakannya. Kalau lesbi ya lesbi, dihukumi seperti lesbi. Kalau gay dihukumi seperti gay. Kalau dia kalau dia zina ya dia dihukumi zina. Kalau transgender ini jelas para ulama mengatakan haram hukumnya. Transgender haram hukumnya. Ini tidak sesuai dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan fitrahnya manusia itu ya laki dan perempuan. Ya, sudah ada pasangannya masing-masing gitu. Dan ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang bagaimana iblis berusaha untuk menipu manusia dan menjerumuskan manusia. Di antara bentuk ajakan iblis adalah merubah ciptanya. Falyughayyirunna khalqallah gitu. Jadi kalian merubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari fitrah. Laki-laki terus dirubah jadi perempuan. Maka ini sudah keluar dari fitrah. Maka para ulama sudah menetapkan ini hukumnya haram. Nah, terus dia dianggap sebagai apa? Apakah laki-laki atau perempuan atau seperti apa? Ini yang sudah ditetapkan oleh fuqaha, diantaranya ditetapkan juga oleh Majma' Fiqih Islami. Jadi kayak kayak Liga Fikih Internasional gitulah. Menetapkan dia dihukumi dan diterapkan kepadanya hukum-hukum Islam sesuai dengan gender asalnya. Jadi misalkan dia awalnya perempuan, kemudian dia jadi laki-laki. Masih dianggap rambutnya aurat, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga dia nggak boleh
Yang dimaksud sini memang sengaja merubah ya Ustaz. Kan mungkin ada beberapa kasus yang pernah dengan ya. ada beberapa kasus yang sangat-sangat minoritas karena memang lahir dalam kata dua kelamin atau posisinya yang kemarin sempat viral itu juga ada voli putri ternyata putra, maksudnya iya kan gennya baru kelihatan karena memang dia punya secara medis memang tidak untuk berubah secara keinginannya karena memang ya tadi. Kalau semacam itu, kalau misalkan dan normal ya tergantung kondisi normalnya, kondisi awalnya gitu. Itu kalau dalam kitab juga sudah dibahas, diistilahkan dengan khunsa muskil. Khunsa muskil itu orang yang dia gendernya masih belum jelas, ya maka mereka ada hukum-hukum tertentu. Bahkan para fuqaha sudah menulis kitab secara khusus tentang orang yang punya dua gender seperti ini. Dua gender tapi masih belum jelas gendernya mana. Yang secara medis ya? Iya, belum jelas. Bukan yang iya, dia belum jelas, maksudnya ini gendernya apa gitu, belum jelas. Di antaranya Imam Al-Isnawi, namanya Al-Isnawi. Ya, beliau menulis kitab Idhahul Mushkil, an ahkami al-khunsal muskil. Gitu. Itu teman-teman, silakan ya. Jadi ada kitab ya, kitab. Jadi para fuqaha itu beliau mungkin hidup 500-an tahun yang lalu, jadi sudah membahas masalah itu. Islam sangat lengkap. Ya, hal jadi semacam itu. Ya, nah kalau queer itu kan lebih kepada kayak orang yang bisa jadi dia bukan pelaku sebenarnya, cuma dia itu lebih kepada kayak orang yang kebebasan. Ya terserahlah kita mau jadi laki, mau perempuan, ya itu kan urusan privacy. Iya, dia kayak lebih memayungi semuanya. Maka ini ya bisa pada derajat. Ini yang membela. ini bisa pada derajat bisa dihukum bunuh secara ijma. Padahal membela. Kenapa? Karena dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Wah, ini teman-teman. Dan menghalalkan apa yang diharamkan Allah dihukumi murtad. Hukumannya apa? Hukumannya dibunuh, dan itu ijma para ulama. Nggak ada para ulama mengatakan bahwa orang murtad hukumannya boleh kok nggak dibunuh. Nggak ada. Murtad dibunuh selama sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuannya. Nah, tapi tentang yang membunuh, yang menetapkan itu tetap hakim otoritas tempat, pemerintah. Teman-teman, jangan ada teman Anda tiba-tiba murtad Anda bunuh. Maka kita berdoa kepada Allah saja supaya pemimpin-pemimpin kita diberikan taufik ya untuk menegakkan hukum-hukum Islam yang semacam ini, karena maslahatnya sangat luar biasa. Maslahatnya kepada masyarakat. Karena kita tadi sempat membahas bahwa tidak hanya subjek korban dan pelaku. Apakah ketika tidak merugikan korban dan pelaku itu kemudian tidak dianggap pidana, tapi merugikan masyarakat kayak tadi gitu. Peristiwa-peristiwa seperti ini seolah-olah pelangi padahal gelap. Ya gak jadi Indonesia emas, teman-teman. Jadi Indonesia gelap. Karena kalau semuanya berpikiran seperti itu gitu kan, nggak nikah, kemudian homo, lesbi, LGBT dan lain-lain, tidak ada keturunan, selesai Indonesia. Selesai gitu. Selesai gitu. Mengalami krisis anak gitu loh. Sekarang kebanyakan gitu ya. Berbicara masih tentang ini ini menarik gitu loh, bahwa ketika tadi Ustaz Danang sudah merinci tentang hukum fikihnya, bagaimana hukum LGBT-nya, lesbian dan lain-lain. Apakah memang ini kan sering sekali gitu mungkin di forum atau di pengajian dibahas tentang adab-adab kepada lawan jenis. Kan sering. Tapi kalau dulu kan bahasanya gini, laki-laki sama perempuan hati-hati sama laki-laki. Bahkan kita sekarang laki-laki tidak aman dengan lelakinya sendiri gitu. Maksudnya temannya gitu kan, maksudnya kadang ya namanya laki-laki kan lebih jaga ya, nggak cipika-cipiki dan lain sebagainya mungkin. Tapi kadang-kadang moro-moro untuk ngerangkul gitu kan, kayak kita juga waduh, sekarang was-was gitu. Padahal dulu gitu kan kita nggak pernah gitu. Maksudnya kan apakah memang Islam juga membahas adab-adab atau batasan hubungan? Ya kan secara umum manusia kan. Cuma kepada lawan jenis kok kira-kira kita itu tanda kutip harus curiga ketika halal apa kayak gitu kan. Maksudnya ketika dengan perempuan kepada lawan jenis atau kepada sama jenis. Maksudnya akhirnya kok kan tadi kalau dibilang seuzon ya kayak tadi kayaknya aura botinya nampak sekali itu, atau mungkin
ada perilaku gak wajar sih, kayak misal pas kita kan naik motor ya biasa lah kenceng dan lain-lain. Kalau kenceng kemudian ngerangkul ya wajar karena takut. Tapi moro-moro enak-enak sepedaan terus tiba-tiba mungkin nyabu loh. Maksudnya gimana ya? Itu loh, mungkin ada batasan yang mungkin enggak sering dibahas. Ataukah memang ada, ataukah secara umum saja yang ketika keluar dari norma itu dianggap hal-hal yang tabu atau seperti jadi untuk masalah interaksi dengan sesama jenis. Interaksi dengan sesama jenis, karena dia ini masuknya non ibadah, maka kita kembalikan kepada satu kaidah bahwasanya al-adah muhakkamah. Hukum asalnya adat itu bisa dijadikan landasan hukum jika tidak ada batasan dari syariat. Jika tidak. Dalam artian gini, misalkan syariat nggak ngasih aturan apapun, misalkan nggak ngelarang juga nggak merintah misalkan, maka adat mengambil alih, memberikan hukum. Tapi kalau syariat sudah menetapkan, maka adat tidak punya hak sama sekali untuk melawan daripada menganulir aturan syariat. Jadi maka kita sampaikan hukum asalnya jenis interaksi apapun dengan lawan jenis, hukum asalnya diperbolehkan. Kecuali pertama, ketika ada aturan syariat yang dilanggar, ditabrak. Yang kedua, ketika ada norma masyarakat yang dilanggar. Norma masyarakat yang dilanggar. Sesama jenis atau lawan jenis? Sesama jenis. Ya. Maka kalau misalkan ketika dan ini kembali kepada tatanan masyarakat masing-masing. Karena nggak bisa, misalkan ada di daerah ini dengan ada di daerah satunya itu nggak sama, berbeda. Maka kita nggak bisa menerapkan atau menghukumi, oh itu dengan kacamata norma kita itu nggak pantas dan seterusnya. Ya contoh misalkan kayak adat menghormati di daerah Jazirah Arab misalkan, laki ketemu laki-laki dicium keningnya. Nah, kalau di tempat kita itu satu hal yang aneh gitu. Ya, misalkan moro-moro ketemu Mas Okta moro-moro tak cium keningnya ini. Itu kan asli jijik ya. Karena berbeda. Kok gitu, kaget mungkin orang Indonesia kaget. Begitu kan kaget. Iya. Tapi orang Arab itu penghormatan. Maka nggak bisa. Oh itu perilaku menyimpang, tidak bisa. Kalau orang Arab salim terus nunduk-nunduk mungkin aneh. Nah, ya itu feodalisme. Itu nggak terasa ada. Ya tergantung sudut pandangnya ya. Kembali daerah masing-masing. Ya, kembali ke daerah masing-masing. Aku lihat. Nah, itu apa namanya? Dia nggak menyalahi aturan syariat, juga dia nggak menyalahi norma masyarakat. Tapi kalau misalkan dia menyalahi aturan syariat misalkan, misalnya apa? Misalkan mohon maaf ya, sampai melakukan tindakan-tindakan apa namanya? Berjumbu dan sebagainya padahal sama laki-laki. Itu kan menyalahi aturan syariat, nggak boleh. Atau misalkan menyalahi norma masyarakat. Iya. Orang masyarakat, maksudnya menyalahi norma masyarakat itu orang melihat umumnya umumnya melihat itu sudah merasa kok gitu sih gitu. Iya. Ya, misalkan apa nyuapuk gitu misalkan, digonceng nyuapuk. Itu kan laki-laki sama laki-laki. Itu sudah kok gitu. Itu sudah menyalahi norma masyarakat. Meskipun syariat nggak ngomong. Nggak ada hadis kalau kamu digonceng sepeda motor jangan nyabuk ke teman laki-lakimu. Sepeda motornya aja nggak ada. Ya paling nggak kalau kamu digonceng onta jangan terlalu nyabuk ke teman laki-lakimu. Nggak ada seperti itu. Maka di sini berlaku norma masyarakat. Kalau orang masyarakat sudah memandang kok seperti itu, kok nggak pantas gitu loh. Nggak pantas, itu sudah hal yang dilarang. Misal ngopi itu kan harusnya ya biasa aja ngopi, terus ternyata kok coba kan, waduh. Ya. Dan apa namanya? Kalau misalkan norma masyarakat memandang itu hal yang masih dianggap lumrah, misalkan laki-laki ketemu laki-laki, misalkan teman lama, kemudian cipika-cipiki, itu masih ada orang yang melakukannya. Dalam artian itu satu hal yang cukup wajar sekali, cukup wajar gitu. Misalkan kita ketemu dengan teman lama kita, masya Allah ahlan gitu, kemudian kita cipika-cipika atau yang semacamnya. Telepon misalnya. Telepon gimana? Telepon VC tapi kok 9 jam loh, weh.
Nah itu perlu, barangkali dia sedang rapat apa. Mungkin dia Zoom meeting. Barangkali cukup alot pembahasannya. Mungkin Zoom meeting. Kalau di Zoom mungkin bisa. Kalau berdua ya kok aneh. Orang laki-laki biasanya. Barangkali bisnis tapi. Assalamualaikum BCC. Ya jadi itu kembali ke norma masyarakat ya. Ya kita sebagai orang yang normal itu sudah memandang iku risih, berarti itu sudah nggak ini gitu. Jadi ya semacam itu. Ini menarik Us, berarti tetap sebenarnya tidak apa-apa selama tidak mendobrak dua hal tadi. Iya. Satu norma agama, syariat dan juga norma masyarakat. Jadi ya monggo teman-teman bergaulah sewajarnya saja. Jangan mengimprove aneh-aneh gitu kan. Umumnya wong lanang gitu. Umumnya wong lanang ae gitu kan. Kerja-kerja, ngopi-ngopi, turu-turu. Iya. Terakhir Us, berbicara tentang pelangi ini nggih. Maka kalau kita bicara dari tadi tentang fikihnya, tentang apa namanya? Tentang pandangan bagaimana sikap kita ketika berhadapan. Pertama apakah harus mengingkari, kemudian bagaimana harus tidak boleh menghukumi, mencela dan lain dengan cara-cara yang mungkin malah membuat mereka semakin kabur. Jauh, semakin kabur gitu. Lah, asal muasalnya itu seperti apa sih? Ini kan mungkin kan kita kan ya juga sebagai orang awam kan tidak terlalu paham dengan sejarah. Apa namanya, apalagi kasus ini kan agak spesial kan, sebelumnya kan tidak ada dari zaman Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris dan lain-lain, terus tiba-tiba zamannya Nabi Lut ini ada gitu loh. Apakah ada suatu peristiwa gitu kan? Apakah dulu ada yang mempromosikan influencer, buzzer itu yang terkait dengan seperti apa kok tiba-tiba ini menjadi viral dan menjadi suatu pakem di masyarakat, sehingga bahkan yang benar ini tersisih gitu loh. Kan mungkin kalau alhamdulillah di negara kita itu masih umumnya ya laki-laki dengan perempuan. Tapi kan di beberapa negara yang mungkin tidak tahu di belahan bumi yang sebelah mana itu kan malah orang yang seperti itu kan aneh gitu. Orang menikah dianggap aneh, orang yang suka bahkan kalau nggak salah di Asia juga ada negara yang ada 16 gender gitu kan. Ada. Gue bingung jadinya pinggir di. Nah, di angel itu lain-lain itu kan. Coba cek sendiri ya teman-teman. Saya nggak berani. Bingung pilih kamar mandi. Kamar mandinya ada 16 itu. Itu luar biasa itu. Itu gender apa? Genre sosial media. Nah, berbicara tentang itu bagaimana kok kemudian ini muncul awalnya? Atau apakah ada memang literatur dari Islam atau dari mungkin Israiliyat terkait dengan awal munculnya, kemudian kemudian berdampak terus kemudian hilang. Kan mungkin setelah Nabi Lut kan alaihissalam umatnya tidak ada lagi yang seperti itu. Sampai kemudian di akhir zaman. Kemudian kan dari zaman berapa nabi itu maksudnya tidak ada kasus yang serupa. Apakah ini seolah-olah Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa di umat yang terakhir ini semua cobaan umat-umat sebelumnya itu ada, ataukah memang di umat ini saking rusak kayak zaman biyen akhirnya muncul lagi atau seperti apa? Iya. Ada satu riwayat yang pernah saya baca kalau tidak salah. Jadi di mana disebutkan bahwanya pertama kali kenapa kok ada laki-laki yang terdorong untuk melakukan hubungan pada sama laki-laki itu ketika sebagian orang sudah berhubungan dengan istrinya melalui duburnya. Melalui dubur. Iya. Dan karena memang ini ya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Dakwah itu bahwasanya dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Dosa itu akan melahirkan dosa itu akan melahirkan dosa yang lain. Sehingga dalam satu riwayat tadi disebutkan bahwasanya awal mulanya kenapa kok manusia punya pikiran semacam itu gitu loh. Iya. Kok aneh gitu. Iya, aneh. Ya, maka itu sebenarnya disebutkan bahwa itu diawali karena manusia mencoba untuk melampiaskan syahwatnya kepada istrinya, awalnya kepada istrinya. Tapi dari jalan yang tidak dibenarkan, yaitu mereka melakukan hubungan suami istri tapi melalui duburnya. Melalui duburnya. Ya. Sehingga setelah itu mungkin ya para laki-laki yang semacam ini akhirnya karena sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan orang yang melakukan dosa itu kan digelapkan hatinya. Sehingga kalau orang sudah digelapkan hatinya,
maka ya telinganya akan tertutup dari hidayah-hidayah yang masuk adalah bisikan setan. Dan setan tidak mungkin membisikkan sesuatu yang baik-baik. Ya, tidak mungkin membisikkan sesuatu yang baik-baik. Mungkin terjadi, tapi itu satu hal yang sangat jarang dan tidak bisa kita normalisasikan kecuali kalau itu dibenarkan Nabi. Seperti yang terjadi pada Abu Hurairah. Itu kan dikasih tahu setan. Tapi kita nggak tahu itu benar kecuali kalau ketika Nabi yang membenarkan. Nah, sekarang Nabi nggak ada, jadi nggak ada, gitu ya. Dalam artian ya kita tidak bisa, gitu. Tapi aku lihat jadi awalnya semacam itu, kemudian ya wallahu alam. Mungkin karena dorongan semacam itu kemudian ya lama-kelamaan hati mereka digelapkan, kemudian ya memunculkan perasaan pokoknya ini ada laki-laki kok wajahnya, face-nya itu kayak keperempuanan gitu kan. Namanya wajah seseorang kan ya Allah yang menciptakan gitu ya. Nggak bisa memandangnya itu yang iya. Maka setelah itu ya mungkin manusia punya kecondongan semacam itu, dan itu menjadi satu hal yang wallahu ta'ala alam ya, menjadi dosa yang akhirnya terwariskan. Dosa yang melakukan adalah awalnya adalah kaumnya Nabi Lut itu, karena dosa itu belum pernah dilakukan sebelumnya. Pertama kali dilakukan di zamannya Nabi Lut. Kemudian setelah itu ya ada praktek-praktek sebenarnya, cuma itu tadi tersembunyi, tidak diketahui karena itu nabrak norma. Aneh. Ya tadi seperti yang kisah di zamannya Khilafah Abu Bakar praktik ada, cuma ya mereka nggak ketahuan gitu. Iya, karena mereka bersembunyi-sembunyi. Iya, jadi nggak tahu. Underground. Iya. Ya, termasuk juga ya zaman-zaman setelahnya. Mungkin ada, tapi ya kita tidak tahu. Dan para ulama memang sangat melakukan tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut. Di antara dilandasi itu tadi, misalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang gaya-gayanya tidak sesuai dengan gendernya saja itu sudah dilaknat oleh Nabi SAW. Termasuk dosa besar. Iya. Kemudian Nabi SAW, kemudian para ulama juga sudah membahas tentang masalah amrod. Pernah dengar ya amrod ya? Amrod itu anak kecil tapi face-nya itu face yang menggemaskan. Iya. Iya, face yang menggemaskan. Iya. Dia belum tumbuh jenggot, wajahnya putih mulus, meskipun belum ada operasi plastik zaman itu ya. Tapi kayak dan seterusnya itu. Bahkan Imam Nawawi itu dalam beberapa tulisan beliau menyampaikan bahwasanya fitnah amrod itu lebih berbahaya daripada fitnah perempuan. Iya, fitnah amrod itu lebih berbahaya dari fitnah perempuan. Kenapa? Karena kalau fitnah perempuan orang akan mudah untuk ngegap. Itu tuh mahram mulu. Iya. Iya kan? Tapi kalau misalkan laki-laki sama laki-laki, orang nggak akan ngeh. Oh, paling itu anaknya. Oh, paling itu saudaranya. Itu juniornya. Oh, itu santrinya. Itu adiknya. Adiknya misalkan atau apalah gitu, Les. Dan seterusnya. Orang nggak terlalu ngeh. Makanya Imam Nawawi dalam beberapa tulisan beliau menyampaikan amrod ini malah perlu kita berhati-hati. Kita perlu waspada. Karena enggak banyak yang kemudian. Iya. Jadi kita perlu waspada. Jadi kita menjaga diri dari dari amrod sebagaimana kita menjaga diri dari wanita. Kita nggak menyalahkan amrodnya karena mungkin dia memang masih anak-anak atau apa ya, kita nggak tahu itu anak-anak. Atau ya kalau misalkan mereka melakukan sudah dewasa terus melakukan perawatan macam-macam, nah itu juga perlu diingatkan juga, karena misalkan apa, makanya ini termasuk hal yang selain sunnah Nabi menunjukkan kejantanan seseorang. Jenggot. Ini Mister Brewo. Pak Toyo. Hah? Oh, jalan rambutnya Mas Ato. Rambutnya wong tempel loh. Ya jadi menunjukkan laki-laki gitu ya, menunjukkan laki-laki. Nah, jadi ya itu yang jelas lah maksudnya. Ya, jadi jelas. Jadi seperti itu. Jadi ala kulli hal ya, sejarahnya awal mulanya seperti itu, dan itu menjadi diawali dari sebuah penyimpangan tadi. Awalnya normal tapi ada penyimpangan sebelum itu, setelahnya. Karena apa? Penyimpangan itu dilandasi karena pelampiasan syahwat yang tidak pada tempatnya. Ya. Kemudian setelah itu ya orang menikmati itu, kemudian setelah itu bereksperimen, dicoba kepada yang lain gitu ya. Kemudian menjadi dosa yang terwariskan. Menjadi dosa yang
terwariskan. Berarti kalau mungkin secara sekilas itu mereka tidak cukup dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Iya. Mencari selain apa yang telah ditetapkan. Jadi mungkin bahkan saya sempat membaca mungkin beberapa tahun yang lalu ya, karena ngisi podcast ini juga sih harus baca, ternyata ada loh orang-orang yang memang kelainannya kepada hewan. Melampiaskan syahwatnya kepada hewan. Ini kan lebih tidak masuk akal. Dan lagi. Itu sudah dibahas juga oleh para fuqaha. Maksudnya bahwa kan ya tadi karena mereka mencari hal-hal yang memang tidak ada, atau memang hal-hal yang aneh, hal-hal yang mungkin apa ya bahasanya, ya memang diharamkan, tapi bahasanya bahkan tidak terfikir oleh manusia normal manapun. Harusnya kan seperti itu. Ya makanya dalam Al-Qur'an ketika Allah mensifati kaumnya Nabi Lut, itu kan kaum yang melampaui batas. Apa namanya? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innakum qaumun musrifun. Ya. Ta'tuna ta'tuna rijala syahwatan min dunisa. Apakah kalian mendatangi laki-laki dan tidak mendatangi wanita gitu. Innakum qaum musrifun. Kalian adalah kaum yang melampaui batas. Jadi berlebihan dalam semua hal itu akan menimbulkan keburukan. Jadi jangan berlebihan. Ya sing wajare. Laki-laki ya suka perempuan, perempuan ya suka laki-laki. Tentu dengan kacamata hal-hal yang dibenarkan oleh syariat. Benar sekali. Tolong jangan mengide teman-teman laki-laki tiba-tiba nyari perempuan susah, tak nyari laki-laki saja. Tidak, jangan, bahaya. Atau perempuan juga susah, laki-laki tidak pernah memahamiku, yang memahamiku adalah perempuan. Akhirnya nikahnya sama perempuan. Jangan. Dan juga jangan ya gak apa-apa sih pacaran, yang penting kan gak boti. Itu juga salah, Tadi sudah dibahas tuh ya. Salah kabeh wis. Tadi zina juga ada hukumannya. Iya, zina juga ada hukumannya. Jadi iya bener gak menyimpang, tapi itu kemaksiatan gitu. Anda menyimpang dari jalan kebenaran. Menyimpang dari syariat Islam gitu. Ya, bagi teman-teman tadi kayaknya sangat padat ya Ustaz. Dari awalnya membahas tentang pelangi, membahas tentang ada kegelapan di balik pelangi, terus kemudian membahas tentang orang-orang yang melampaui batas ini, dosa yang diwariskan itu kan. Kemudian sikap kita sebagai seorang mukmin bahwa memang kita tuh harus membenci, walaupun mungkin kita tidak melakukan, dan naudzubillah untuk melakukan, minimal kita itu benci. Hati kita gitu. mengingkari gitu. Kalau misal bisa speak up aja teman-teman, jangan kemudian ambigu tadi bahasanya. Akhirnya kemudian ya saya sih tidak membela, saya juga tidak mencela. Ya kan semua orang punya preferensi masing-masing. Itu memberikan celah teman-teman. Memberikan celah untuk mereka melakukan seolah itu suatu kebenaran. Padahal ya tadi di analogi bahwa hewan itu tidak ada yang boti teman-teman. Kambing, sapi itu semua menikah atau kawin ya Ustaz ya, dengan lawan jenisnya gitu loh. Enggak pernah saya itu lihat, mungkin Mas Anu di nyenangan cek aja di peternakan itu. Di sini ada yang genrenya selain laki-laki atau perempuan itu. Genre 16 itu atau apa gitu. Jadi itu teman-teman, saya kira itu Ustaz, cukup. Jadi pesan terakhir Ustaz sebagai untuk teman-teman di sini terkait dengan menghadapi kaum pelangi ini, seperti apa sikap kita sebagai seorang muslim ataupun pesan kita supaya tidak terjerumus kepada sikap pro pelangi. Iya. Tapi mungkin untuk yang pertama ya, untuk pesan yang pertama untuk orang yang para pelaku LGBTQ para pelaku tobatlah, dan mereka memang tidak punya kesadaran sama sekali untuk bertobat kepada Allah. Maka saya peringatkan, seandainya kalian lolos hukuman di dunia, kalian tidak akan lolos hukuman di akhirat. Segera bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Waspada. Kemudian yang kedua, ke eling iki RCTI ben coba. Top pengen Bang Nabi. Kemudian pesan yang kedua adalah pesan bagi teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip terjebak. Karena ini kasus yang banyak cabangnya gitu ya. Ada juga sebagian orang-orang yang mungkin terjebak dalam hal ini. Pusaran LGBT ini, LGBTQ, terjebak dia. Sebenarnya dalam hati kecilnya dia ini nggak benar gitu. Cuma dia mau keluar itu kayak selalu saja kembali. Maka kita sampaikan tetap semangat. Kesadaran bahwa itu salah itu sudah poin kebaikan yang
perlu dijaga terus, karena ketika kita punya kesadaran bahwasanya kita berbuat salah, itu adalah salah satu titik kita untuk beranjak dari sebuah kemaksiatan menuju hidayah Allah. Titik untuk kembali. Titik untuk kembali kepada kebenaran. Maka dijaga itu, perasaan itu dijaga, kemudian tetap mencari cara, berusaha sekuat mungkin untuk keluar dari lembah hitam ini. Iya. Ya, keluar dari lembah hitam ini. Misalkan dengan apa? Misalkan dengan datangi orang yang sekiranya bisa menyelamatkan, ya. Kemudian atau misalkan berusaha untuk menjauhi komunitas atau menjauhi teman-teman yang masih segeng masalah LGBT ini. Karena penyakit ini kalau kita tidak benar-benar cut dari lingkungan itu, kita akan kembali. Belum ada tempat rehabilitasinya ya? Kurang tahu juga ya. Mungkin perlu diadakan seperti narkoba itu ya. Kalau ada badan narkotika nasional, perlu ada badan nasional. Iya, badan penyembuhan rehabilitasi kelainan seksual. Kelainan seksual. Itu penting ya. Penting ya. Karena mungkin bisa jadi ini tingkat tingkat pengaruhnya itu sama seperti narkoba. Orang nggak bisa selesai kecuali kalau dia benar-benar putus dari lingkungannya itu gitu, candu gitu. Nah kalau ini juga sama. Maka kalau segera kabur dari atau larilah, diputus semua kemungkinan. Dan kalau misalkan nggak tega, itu was-was dari setan. Nggak tega, kasihan, atau mungkin ini bukankah memutus hubungan silaturahim dan seterusnya. Ya, kalau Anda menyambung hubungan silaturahim untuk sama-sama masuk neraka, maka itu sebenarnya bukan menyambung hubungan silaturahim, tapi menyambung hubungan ke neraka. Maka putus saja sudah. Nggak ada kasihan, nggak ada. Jangan kasih simpati, jangan kasih empati untuk pasangan-pasangan yang dalam tanda kutip menyimpang itu. Itu nasihat saya untuk orang yang terjerumus ya, bukan untuk orang yang tidak terjerumus ya. Untuk orang yang terjerumus dan kepingin keluar tapi nggak bisa. Ya, maka nasihat saya, hilangkan, buang simpati dan empati Anda dari pasangan Anda. Buka lembaran baru, pergi sejauh-jauhnya. Ya, pergi sejauh-jauhnya. Ya. Negara kalau perlu. Ya, anggap itu setan yang terlihat oleh mata Anda gitu ya. Yang ketiga, yang untuk teman-teman yang alhamdulillah diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita tetap terus berusaha untuk menyuarakan kebenaran ini, ya, dan tetap melakukan ingkar mungkar sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Kalau misalkan dia punya kuasa, maka dia lakukan dengan kekuasaannya. Kalau dia punya suara, dia punya kemampuan untuk berpendapat, maka silahkan berbicara dengan lantang. Jangan ambigu, jangan lantang. Katakan ini tidak adalah pada body. Nah, seperti katakan tidak pada narkoba. Ya gitu. Jadi lantang saja. Kalau untuk narkoba kita narkoba ya katakan tidak pada korupsi. Iya. Terus ya. Enggak, Mas. Maksudnya seperti itu lah. Lantang saja. Enggak usah lantang saja, iya jelas. Seolah-olah tidak punya prinsip. Iya. Saya sih tidak mendukung, tapi juga saya tidak kontra. Itu gimana? Karena ini bukan masalah khilafiyah. Ini bukan masalah khilafiyah. Jadi kita nggak ada urusan pokoknya kita harus menjaga ini. Nggak ada khilafiyah ini. Bahkan orang kafir juga ada yang banyak yang mereka nggak suka, nggak setuju dengan hal ini gitu. Dan kalau misalkan nggak bisa, minimal adalah mengingkari dengan hati kita. Pokoknya itu adalah hal yang buruk. Jangan membenarkan. Ya, mungkin itu yang bisa kita nasihatkan ya. Demikian. Ya itu teman-teman, terima kasih bagi yang hadir offline maupun yang online. Kemudian silakan share podcast ini terhadap teman-teman Anda yang terindikasi ini sebuah nasihat. Bukan hanya kepada pelaku, tapi juga pada kita sendiri, bahwa kita harus lantang mengatakan tidak kepada penyimpangan ya. Bahwa ya, tapi tetap tadi juga ada poin di pertengahan insya Allah, bahwa ada adab-adab yang harus tetap dijaga. Jangan kemudian menghakimi sendiri. Oh, kata podcast kemarin katanya dibunuh, terus tiba-tiba teman Anda terbunuh kan? Atau di apa? Ya, tolong. Jadi tetap dengan cara-cara yang ma'ruf, dinasihati dengan cara-cara yang baik gitu. Bisa jadi mungkin dengan cara yang baik tadi menjadi wasilah dia untuk terketuk pintu hatinya, dan kemudian
berubah, Iya. berhijrah menjadi yang lebih baik. Tagline mau coba hijrah ya. Apa? Ya. Apa tagline? Gak ada tagline. Gak mau coba hijrah. Hijrah untuk menjadi yang lebih baik. Itu ya teman-teman, saya kira demikian. Kami ucapkan terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsira. Demikian dari kami. Saya Amanat Hidayat undur diri. Saya Danang Santoso. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.